Ada 3 hal yang harus dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan adalah Kristus. Amin. Kita udah setuju tadi kan? Kristus, malaikat perjanjian, turun dari surga. Pertama, dia harus melakukan seruan. Kedua, dia harus mengerjakan suara penghulu malaikat. Ketiga, dia harus melakukan sangkakala Allah. Maka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, yang masih hidup akan diubahkan, dan kemudian yang hidup dan yang mati disatukan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Oh, glory. Anda mau? Kalau Anda nggak mau, berarti Anda senang hidup di bumi. Saya nggak senang. Saya ingin segera bersama dengan Tuhan saya. Amin. Tapi hari ini saya senang hidup di bumi. Kenapa? Karena rahasia misteri akan hal ini, haleluya, saya bisa pastikan saya akan di sini karena Tuhan sudah memperdengarkan suaranya untuk menggenapkan yang ini seruan dan yang ini suara penghulu malaikat. Inilah misterinya. Paham? Jadi tanpa mengetahui rahasia ini, tak akan ada Kristen manapun yang akan bertemu dengan Kristus. Jangan harap Anda hanya mendengar sebuah dongeng ajaran manusia. Tapi kalau Anda mendengar suara itu, haleluya, dan Anda mengerti 2 hal di atas itu, saudara dan saudariku, Anda punya kepastian bahwa Anda adalah salah satu dari mereka yang akan dibangkitkan atau diubahkan. Haleluya, hanya dari 2 golongan. Paham? Sudah menangkap? Kita bergerak ke Wahyu 10. Saya akan tunjukkan hubungan antara seruan, suara penghulu malaikat 1 Tesalonika 4 dan sangkakala Allah di Wahyu 10. Nah, ini jelas. Wahyu 10 ayat 1 adalah menunjuk pada kedatangan Kristus, malaikat perjanjian, Tuhan sendiri. Tidak ada Tuhan yang lain. Lalu apa yang dilakukan dengan dia turun dari surga? Ayat berikutnya. Dia memegang kitab kecil yang terbuka, bukan tertutup. Apa isi kitab ini? Nama-nama domba-domba. Nama-nama dari domba-domba. Kalau Anda domba, Anda harus melihat nama Anda di sini. Karena di Wahyu 5, kitab masih tertutup. Karena dimeteraikan dengan 7 meterai. Tapi di Wahyu 10, meterai sudah dibuka sehingga kitab sudah terbuka. Tetapi sekalipun kitab sudah terbuka kepada Yohanes ketika ia mendengar ayat 3. Ketujuh guru memperdengarkan suaranya, maka di ayat 4, meteraikan, jangan tulis. Haleluya. Sekarang kita ingin tahu kapan kitab ini dibuka. Ayat 3. Ayat 2. Kapan kitab ini dibuka? Kapan suara ketujuh guru memperdengarkan suaranya? Amin. Dan bagaimana caranya suara itu diperdengarkan? Amin. Karena apa yang terjadi di Wahyu 10 ini, haleluya, digambarkan di dalam bentuk simbol oleh Roh Kudus di dalam Yohanes murid Yesus. Amin. Apa yang dia kerjakan terkait dengan 1 Tesalonika pasal yang keempat, bahwa Tuhan sendiri turun dari surga dengan seruan, suara, dan sangkakala. Dan sangkakala jelas untuk membangkitkan mereka yang mati dalam Kristus dan untuk mengubahkan yang masih hidup, yang masih tinggal. Seperti Henokh berjalan kemudian hilang, seperti Elia berjalan kemudian hilang, maka akan ada sekelompok manusia di muka bumi ini akan mengalami hal yang sama. Amin. Tapi Paulus di 1 Tesalonika 4 tidak menjelaskan tentang seruan dan suara penghulu malaikat. Tapi di Wahyu 10 Anda bisa melihat urutannya, kronologinya. Haleluya. Di Wahyu 10 Anda bisa melihat bahwa seruan itu adalah tidak lain, ayat 2, terbukanya kitab kecil tersebut. Amin. Dan seruan itu tidak lain adalah ayat 4, bersuaranya ketujuh huruf. Inilah yang membuka kitab tersebut. Dan inilah peristiwa. Jadi kalau namanya peristiwa, sama seperti kelahiran saudara dan saudari. Peristiwa kelahiran seorang bayi di dalam rumah tersebut. Si
Sister, tanggal, bulan, tahun? Tahu kan? Berarti peristiwa kan? Pasti ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Yesus lahir di bumi, di Bethlehem, bisa ditentukan tanggal, bulan, tahun. Anda bisa cek di sejarah. Yesus mati di Kalvari, sudah tertulis tanggal, bulan, tahun. Roh Kudus turun di loteng Yerusalem, menggenapkan nubuatan Yoel 2, tanggal, bulan, tahun. Jadi itulah peristiwa. Lantas, saya bawa ke akhir zaman. Jika 1 Tesalonika 4 mengajarkan Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan seruan, suara penghulu malaikat dan sangkakala Allah. Malaikat perjanjian turun dari sorga, Wahyu 10, dengan kitab kecil yang terbuka, mengumandangkan suara 7 guru. Berarti harus ada tanggal, bulan, tahun. Sebab jika tidak ada, berarti ini hanyalah sebuah tulisan yang tidak mengandung arti apa-apa. Paham? Sebuah tulisan belaka di dalam kitab suci yang tidak mengandung arti apa-apa dan Anda menyembah Yesus yang tidak mengartikan apa-apa. Maka penyembahan kita adalah penyembahan yang sia-sia. Tapi Alkitab mengatakan Allah kita adalah Allah yang hidup. Maka setiap peristiwa yang ada di sini tertulis dan tercatat. Sambil contoh Yesaya 7 ayat 14. Seorang darah akan mengandung dan ia akan melahirkan anak laki-laki dan anak itu akan dinamai Immanuel. Amin. Tahun bisa dituliskan, Anda bisa cek di sejarah. Tahun kapan nubuatan itu diucapkan oleh Nabi Yesaya. Sekitar tahun sekian. Kemudian, sekitar 700 tahun kemudian, saya bisa tunjukkan kepada saudara tahun dan berapa lama nubuatan ini dikenakan. 700 tahun kemudian, tampillah Maria di bumi. Belum berhubungan dengan Yusuf, tunangannya. Seorang masih perawan darah, haleluya. Tetapi Alkitab katakan malaikat Gabriel datang dan memberitahu Roh Kudus membuahi engkau dan anak yang dikandunganmu beri nama dia Yesus. Tanggal, bulan dan tahun bisa ditentukan. Tanggal, bulan dan tahun kapan Yesaya menubuatkan bisa ditentukan. Maria tampil, Yesus lahir, tanggal, bulan dan tahun bisa ditentukan. Lokasinya ditentukan. Paham? Sekarang saya berbicara tentang malaikat perjanjian turun dari surga dengan kitab kecil yang terbuka. Suara ketujuh guru memperdengarkan suara. Maka Anda dan saya harus tahu kapan, di mana lokasinya, seperti apa peristiwanya. Dan jika Anda tahu dan Anda mendengar suara itu, maka itu akan berdampak kepada pengertianmu akan Alkitab. Amin. Bisa menangkap sampai sejauh ini apa yang saya sampaikan? Berarti Wahyu 10 harus tergenapi tanggal, bulan, dan tahun. Tidak bisa tidak. Sebab jika tidak ada tanggal, bulan, dan tahun kapan nubuatan ini tergenapi, berarti kita menyembah Alkitab yang tulisan bohong. Sebuah dongeng orang Yahudi belaka. Betul Mas Yandi? Sebuah nubuatan bisa ditentukan.